Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan Setiawan dalam edisi podcast Ini Gresik. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ustadz Janan. Ya, beliau adalah kepala sekolah SDIT Alibroh ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu di Gresik itu ada salah satu sekolah yang cukup favorit nih di Gresik. Karena terkenal prestasinya ya, karena juara ya, sekolah juara, dan juga karena biayanya juga. Menjadi, nah ini mungkin penasaran ya, di balik dapurnya Alibroh ada apa saja. Kita langsung saja perkenalan dengan Ustadz Janan. Monggo Ustadz, barangkali memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Ini Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janan, di amanah kepala sekolah SDIT Alibroh. Jadi ini tahun ketiga menjadi kepala sekolah SDIT Alibroh, gitu ya. Sebelumnya di yayasan selaku humas, dan sebelumnya juga sebagai guru di SDIT Alibroh. Jadi back to SDIT Alibroh. Oke, berarti masih di lingkungan Alibroh ya? Iya. Usianya Alibroh berapa tahun? Kalau SDIT ya 2006. Oh, baru mulai berarti? Baru. Berarti mulai dari awal ya? Berarti termasuk Asabiqunal Awalun untuk SD-nya ya? Iya. Pastinya. Oke. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya ya, Pak Ustadz Janan ya. Saya manggilnya Ustadz aja ya. Boleh Pak, boleh Ustadz gitu ya. Oke. Kalau Pak di sekolah anak-anak Ustadz manggilnya. Saya manggilnya Pak aja deh. Pak, biar. Oke, Pak Janan. Boleh Cak juga. Oke. Pak Janan ya. Kalau di Gresik ini apa namanya, Cak ya. Oke. Baik, karena berhubungan dengan sekolah dasar ya, mungkin berhubungan dengan anak-anak, orang tua, dan mungkin parenting dan sebagainya, mungkin Pak Janan lebih paham nih. Mungkin nanti bisa sharing kepada audiens Ini Gresik ya, dimanapun berada. Kira-kira mungkin pertanyaannya hampir mirip-mirip ini dengan narasumber yang lain terkait dengan pendidikan ya. Jadi kira-kira kesalahan terbesar apa sih pada orang tua zaman sekarang ini dalam mendidik anak gitu ya? Ini pertanyaannya cukup berat. Berat ya, jadi enggak versi Ustadz Janan. Underline-nya kesalahan terbesar ya. Iya, oke. Monggo. Saya tidak membahas tentang sebuah kesalahan terbesar ya. Okay, jadi berbicara tentang pendidikan itu adalah dari kata dasar didik, di mana itu adalah sebuah proses ya. Jadi kalau proses itu setiap saat itu adalah ada hikmah ya, ada hikmah. Nah, selama ini kita melihat yang pertama, orang tua itu kalau sudah menyekolahkan atau mempercayakan putra-putrinya ke sebuah lembaga yang terpercaya, dia langsung 100% lepas tangan. Apalagi di SDIT Alibroh itu kan sekolah full day. Okay. Jadi kalau masuknya katakan jam 7 sampai jam 15.30 setengah 4. Nah ini bagi orang tua yang mungkin keduanya sibuk itu ini cocok sekali gitu ya. Jadi anaknya dipercayakan ke sekolah pagi, baru kemudian sore dijemput. Itu pun kadang orang tua yang sangat sibuk itu sampai ada kasusistik sampai maghrib pun masih di sekolah gitu, karena mungkin orang tuanya. Nah, bukan sebuah kesalahan ya, cuman di sini kami melihat bagaimana seharusnya para orang tua itu walaupun percaya terhadap sekolah itu tetap memberikan perhatian terhadap anak itu dengan ikut memberikan pendidikan. Setidaknya bisa dirasakan bagaimana anak itu merasa, oh orang tuaku itu punya cukup waktu untuk aku. Kalaupun seumpama tidak bisa setiap hari, mungkin luangkan waktu itu untuk anak-anak agar mereka merasa, oh orang tuaku perhatian padaku. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pendidikan itu adalah sebuah proses, maka yang selama ini kita lihat dari orang tua itu saat sedang proses ini mereka
tidak sabar. Ya, Oke. katakan satu contoh ya, di kelas namanya anak-anak ini kan sedang belajar sosial karena dia berinteraksi dengan teman-temannya, gitu kan. Nah, dengan berbagai macam keluarga yang berbeda-beda, karakter anak-anak juga mungkin tidak bisa sama. Nah, di situ mungkin akan pernah terjadi sebuah peristiwa, katakan mungkin sama temannya, itu kan. Mungkin sedang, katakan contoh bertengkar, katakan. Oke. Nah, ketika pertengkaran ini itu orang tua tahu, itu langsung bagaimana sih sekolah ini kok sampai ada begitu. Sebenarnya pendidikan itu ya ini proses gitu ya, proses sehingga nanti di sekolah, di kelas itu para ustadz atau ustadzah itu melalui proses-proses itu sebenarnya mendidik anak-anak bagaimana mereka sedang bersosial. Nanti ada sebuah pembelajaran terhadap anak, baik itu yang bersalah atau yang jadi korban, katakan. Ya, di situ nanti apa seharusnya yang harus dilakukan anak-anak, dan ini adalah sebuah proses gitu. Jadi proses ini sampai kapan? Sampai pada bagaimana tercapainya doa yang sering kita dengar ya, atau sering kita baca ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi ada dua kata yang sangat penting, yaitu qurrata a'yun, penyejuk hati para orang tua, yaitu bagaimana anak-anak ini memiliki akhlak yang baik. Nah, yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama. Orang yang memiliki derajat mutakin itu kan termasuk yang sudah luar biasa. Ini di doa kita ini adalah menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang mutakin. Nah, itu kan berarti di atasnya luar biasa gitu. Nah, ini sampai hal itu bisa dirasakan orang tua terhadap anaknya nanti. Jadi ini proses. Jadi nggak bisa diukur, oh di sekolah hari ini ada pertengkaran. Nah, ini insya Allah yang kita lakukan di sekolah itu akan selalu memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana interaksi anak-anak, bagaimana mereka dengan temannya, bagaimana dengan guru dan lain sebagainya, begitu. Oke, luar biasa ya, jawabannya cukup komprehensif dan cukup lengkap tadi dari Ustadz Janan terkait bagaimana sebenarnya peran dari orang tua ya dalam proses pendidikan yang sebenarnya punya persentase yang sama ya sebenarnya dengan sekolahan ya, atau lebih besar orang tua ya? Iya, jadi ada peran orang tua tetap harus ikut di dalamnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekolah gitu ya. Karena nanti kita akan, saya ceritakan bagaimana sebuah peristiwa ketika kami menangani beberapa anak itu, ternyata anak itu membawa sebuah karakter yang dibentuk di rumah gitu. Nah, itu nanti ketika pada pembahasan berikutnya mungkin ya. Jadi ada beberapa budaya atau mungkin bukan budaya ya, mungkin perilaku-perilaku yang dibawa ia di rumah. Nggak tahu itu dari rumahnya sendiri, tentunya dari orang tua atau saudara-saudaranya, atau bukan dari orang tua dan saudaranya, justru di tempat bermainnya, di lingkungan di rumahnya. Nah, makanya ini termasuk yang kita temukan selama ini di sekolah kami di SDIT, sehingga nanti kita biasanya mengundang para orang tua seperti apa, kita diskusi dan kemudian kita sampaikan bagaimana sinergi antara sekolah dan orang tua. Oke, baik, mungkin nanti bisa di pertanyaan selanjutnya ya, mungkin bisa diperdalam lagi. Nah, saya ingin mengulik terkait dengan sekolahnya Pak Jana nih. SDIT Alipro kan terkenal dengan sekolah bintang. Ini mungkin banyak yang nggak tahu ya.
sekolah bintang itu maksudnya apa? Kok mahal maksudnya? Itu, apakah karena banyak prestasinya? Iya. Apakah sudah terbukti? Ya, maksudnya kan sudah 20 tahun ya. Kira-kira apa sudah terbukti? Termasuk berarti alumninya sudah ada yang di mana saja dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan saja nanti langsung ke apa sumbernya ini daripada dari orang lain. Iya. Iya. Sebelum ke sekolah bintang ini ya, ini Gresik ya, saya sampaikan tadi saya mendengar sekolah mahal ya, jadi boleh saya sampaikan ya, boleh ya. Boleh. Ini, ketika kita berbicara tentang harga gitu kan, mahal kan gitu ya, seperti kita berbicara tentang sebuah produk ya, katakan seperti itu ya. Kita beli sesuatu gitu, kemudian ada harga mahal gitu kan. Sebenarnya berbicara mahal itu tidak bisa dari satu variabel harga gitu. Ada variabel yang lain, ada kualitas. Nah, satu contoh gini ya. Kalau katakan cangkir ini saya katakan seumpama nih harganya 5 juta. Nah, kemudian ada satu cangkir ini yang harganya 3 juta, gitu kan. Nah, mungkin sama-sama cangkirnya, kalau ini 5 juta, ini 3 juta, maka ini dikatakan mahal, karena sama-sama. Tapi kalau beda lagi ketika satu ini saya ambil ada cangkir yang agak mungkin kualitasnya lebih dari ini ya, itu harganya 5 juta, terus ini 5 juta. Ya, yang bagus ini 5 juta. Kira-kira mahal yang mana? Kalau ada satu cangkir yang kualitasnya di bawah ini sama-sama 5 juta, ini 5 juta. Mahal yang mana? Mahal yang ini kan? Iya. Nah, artinya sama-sama harga, tapi katakan ini lebih mahal. Artinya ada variabel lain, kualitas. Jadi saya kira untuk SDIT Alibro dengan berbagai macam fasilitas pendidikan maupun infrastruktur ya yang ada, saya kira ya dikatakan tidak mahal lah gitu. Nah, jadi insya Allah dengan membentuk karakter anak-anak gitu ya, nanti kita bicaranya seperti apa pendidikan ke depan gitu kan, itu sangat penting gitu loh. Bagaimana orang-orang yang menginginkan anaknya ini tidak hanya cerdas akademik, tidak cerdas hanya sebatas bagaimana nilai-nilai di atas angka gitu kan, di atas kertas yang berupa angka, tapi bagaimana mereka punya adab, punya attitude, itu luar biasa. Dan itu insya Allah ada di SDIT Alibro, karena pendampingan guru-guru ini akan lebih ramah terhadap anak-anak, akan sangat memperhatikan ya. Yang kedua tadi sekolah bintang nih ya. Oke, siap. Kembali ke sekolah bintang. Sekolah bintang ini alhamdulillah ini Gresik ya, saya waktu menjadi humas itu yang mencetus bagaimana Al-Ibroh itu dikatakan sekolah bintang. Ini sebenarnya kata yang digarisbawahi adalah bintang. Kita lihat bintang itu apa sih sebenarnya? Benda langit yang mungkin tinggi, yang terdekat kita ini adalah matahari yang bersinar, yang banyak manfaatnya kan gitu ya. Nah, ini kita ngambil filosofi dari situ saja, bercahaya, bermanfaat tuh. Bagaimana kehidupan kalau tidak ada matahari lah kayak gini ya. Bintang terdekat kita kan matahari. Nggak mungkin bisa berjalan kan gitu. Yang pertama. Jadi artinya bermanfaat untuk orang lain. Nah, yang kedua bersinar ya. Bersinar tadi bermanfaat itu. Bersinar itu bermanfaat. Kemudian tinggi. Jadi memiliki cita-cita yang luhur gitu. Memiliki cita-cita yang luhur, yaitu tadi membentuk generasi Islami yang berkarakter, berprestasi dan berdaya saing global. Itu cita-cita kami ya, cita-cita SDIT Alibro. Kemudian bintang ini kalau malam hari gimana Pak Daniel? Bintang ini kalau indah sekali gitu ya. Kalau nggak hujan bagus. Karena tapi tetap keberadaannya masih ada sebenarnya, hanya kita tutup aja. Iya masih ada.
Iya benar. Kalau nelayan mungkin sangat tergantung dari bintang karena dia penunjuk arah. Iya betul. Salah satu filosofinya. Jadi nanti bisa. Ya itu tadi lil muttaqina imama tadi sebagai penunjuk arah. Dan kemudian bintang itu kalau tanpa ada mendung ya maksudnya itu akan terasa indah gitu ya. Indah itu ya harapannya anak-anak kita itu bisa dirasakan umat nanti, bisa dirasakan masyarakat, bisa terjun ke manapun ia berada dan bisa memberikan suatu hal positif terhadap mereka. Oke, luar biasa ininya ya. Ternyata filosofinya sangat mendalam ya. Saya juga baru dengar ini. Tahunya karena sepintas kalau bintang kan bintang itu prestasi gitu ya. Mungkin betul. Kalau prestasinya banyak, tapi banyak juga ya prestasinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi baik itu tingkat internasional, itu tingkat internasional banyak gitu ya. Kemarin siswa kita dapat gold untuk di Alhamdulillah KMNR. Jadi selain memiliki karakter yang Islami gitu ya, tapi juga bisa berdaya saing global gitu ya. Jadi luar biasa. Termasuk tadi yang perlu diperhatikan adalah akhlaknya ini. Jadi mungkin terkait dengan pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau disuruh milih nih Ustaz Janan, penting mana antara, kalau sekarang masih ada ranking atau enggak ya? Sudah enggak ada ya? Berarti antara prestasi akademik dengan akhlak, kira-kira lebih penting mana? Akhlak dong. Akhlak ya? Pasti akhlak. Ya, jadi kenapa di SDIT Alibro itu enggak ada ranking? Karena gini, sebenarnya setiap anak itu istimewa. Nah, sementara ranking itu lebih ke akademik ya. Jadi hitungan rata-rata. Kalau kita dulu waktu kecil ya, kalau sekolah dulu ya kita nilai agamanya berapa, matematikanya berapa, kemudian di total akhirnya rata-ratanya berapa dibandingkan dengan yang lain anak-anak. Berarti kalau paling tinggi ya ranking 1 kan gitu ya. Nah, sementara dalam kehidupan pendidikan untuk anak-anak kita ini sebenarnya bukan saya mengatakan itu tidak penting, tapi sebenarnya juga ada hal-hal penting lainnya, yaitu karakternya itu seperti apa, skillnya seperti apa, kalau ada psikomotoriknya seperti apa, kan gitu ya. Jadi kita sudah lama nggak menggunakan ranking ya. Kemudian tadi saya katakan akhlak paling penting ya, karena memang ya ini Rasulullah sendiri kan inama itu liutamima makarimal akhlak itu kan. Jadi untuk menyempurnakan akhlak. Karena nanti peradaban itu memang dibutuhkan generasi-generasi yang memiliki akhlak kuat gitu ya. Khususnya yang akhlak baik. Kalau di dalam Al-Qur'an ya akhlakul karimah itu. Oke. Ya, berarti masih menyambung tadi ya, mungkin dari cerita di awal bagaimana kemudian sekolah Alibro ini juga membentuk akhlak ya, akhlakul karimah, luar biasa. Kemudian kalau sekarang ini kan lagi musimnya gadget nih, Ustaz Janan. Kira-kira anak sekarang itu ketika pintar gadget itu apakah karakternya juga ikut berkembang atau biasa aja, maksudnya ada pengaruh atau enggak? Terus kalau di Alibro ada pembatasan juga ya mungkin ya? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi kalau di SDIT Alibro itu siswa-siswa kami itu memang tidak diizinkan membawa HP ya. Kecuali kalau memang diperlukan seperti ujian gitu, itu pun atas izin ustadz-ustadzah gitu. Jadi kalau kesehariannya tidak diizinkan untuk membawa gadget ya. Nah, kalau zaman saat ini memang perkembangan teknologi yang semakin canggih ya. Jadi gadget, HP dan lain sebagainya, digital ya, semuanya itu tidak bisa kita pungkiri Pak Daniel. Jadi memang sesuatu yang keniscayaan ada di zaman saat ini gitu. Terkait apakah itu bisa mempengaruhi karakter, ini ya kembali lagi tergantung para orang tua atau anak sebagai sebagai subjek dalam penggunaan
gadget tadi. Kalau memang yang pertama anak-anak itu pondasi di sini adalah keimanannya, kemudian akhlaknya. Iman dan akhlak ini kan memang hal yang penting. Ini sudah kita bekali dengan kuat gitu, ibarat pondasi ini, maka mereka akan memilih apa yang harus mereka akses kan gitu. Nah, tapi kalau mohon maaf kalau kemudian mereka iman apalagi karakter ini belum kuat, itu kan mereka akan mudah mendapatkan akses informasi-informasi negatif dari gadget itu. Jadi bukan masalah melarang atau tidak, tapi yang paling penting adalah kita kuatkan dulu fondasinya, kita kuatkan anak-anak dengan keimanan mereka, dengan karakter yang baik, attitude yang baik, dengan akhlak yang baik kan gitu. Nanti mereka akan memilih sendiri kok gitu. Oke. Berarti sudah tahu kerangkanya sudah ya Iya. Jadi kalau ini Pak Daniel, jadi malah kalau kemudian seandainya ini contoh nih ya, seandainya anak itu katakan tidak boleh pakai HP katakan. Kemudian sementara keimanan dan akhlaknya ini juga seumpama kurang gitu ya. Iya. Bukan berarti dia kemudian tidak bisa mengakses. Banyak nih dia kumpul keluar dengan temannya, temannya apakah kita berhak untuk melarang temannya nggak bawa HP? Nggak bisa. Mereka kan sosial tadi di lingkungan. Mesti dia akan ikut-ikutan. Justru itu akan membuat anak semakin apa ya istilahnya rasa ingin tahu, penasaran dan ingin mencari. Lah, tapi kalau sudah seumpama keimanan, kesadaran mereka sudah bangun gitu ya, sudah kita bangunkan ke mereka itu dia kumpul dengan siapapun, dia punya ini tameng lah bahasanya ya, punya perisai sendiri lah. Jadi dia akan pilih-pilih, oh ini nggak baik untuk aku kan gitu. Itu nanti terkait pembiasaan ya, pembiasaan dan penguatan untuk anak-anak kita. Oke, baik. Sarjana kan sering berinteraksi dengan anak-anak ya, mungkin sudah lama, mungkin bahkan 20 tahun tadi. Mungkin tahu nih kira-kira anak-anak yang seperti apa sih yang punya potensi atau jiwa leadership di sejak awal itu kayak apa cara membacanya itu? Baik. Mungkin. Ya. Hal mendasar ya yang kita lihat anak-anak, satu hal saja, bagaimana mereka disiplin waktu. Nah, jadi bagaimana mereka disiplin waktu itu adalah salah satu syarat ya, atau mungkin termasuk menjadi leadership itu kan setidaknya ya mereka harus bisa membagi waktu dengan baik gitu kan, wal asri kan itu demi waktu, karena waktu itu sangat penting gitu Pak Daniel. Jadi contoh begini, kalau anak-anak itu datang saja terlambat kan gitu, maka mungkin perlu kita bina bagaimana mereka bisa tidak terlambat atau bagaimana mereka bisa tepat waktu kan gitu. Sholat mereka seumpama nih, kalau di sekolah ketika adzan sudah dikumandangkan, kan kebetulan di sekolah kita ini ada masjid, jadi masjid itu milik kita dengan satu lingkup di dalam sekolah kita gitu kan. Kalau adzan sudah dikumandangkan ya anak-anak bagaimana langsung datang ke masjid gitu kan, tidak bermain-main dulu. Nah, ini kan sudah contoh-contoh seorang pemimpin kan gitu ya, leadership yang sudah muncul. Ini mendasar sekali ya, mendasar sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan. Contoh ya, hal yang sangat mudah adalah ketika melihat sampah berserakan kan gitu, atau ada temannya yang membuang sampah sembarangan contoh ya, itu kemudian anak-anak yang memiliki karakter leadership terbentuk, dia akan mengingatkan, buang di tempat sampah dong, nggak berserakan kan gitu. Gitu. Oke, berarti itu sangat ini sederhana sekali sih. Berarti disiplin termasuk masuk sekolah masuk kelas, keluar kelas juga sesuai dengan waktunya ya. Iya, termasuk juga kalau seumpama nih di rumah juga kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain, kapan dia harus istirahat, kapan dia makan. Ini
kan penting ya. Jadi jangan sampai waktunya istirahat buat bermain, waktunya makan buat tidur, terbalik semua. Nah ini nanti amburadul gitu. Jadi harus disiplin di situ. Oke, baik. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nggak dapat 2 nih. Kenapa? Nggak dapat 2. Apa itu? Nggak dapat 2. Apa itu? Ya, bagian kedua barangkali break dulu. Langsung aja. Langsung. Jadi ini apa namanya mungkin apa namanya Ustaz Janan bisa ngasih alasan nih kenapa ya pendidikan agama saja itu dianggap belum cukup ya di anak, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang. Mungkin itu juga mungkin diimplementasikan di SDIT Alibur ya. Iya. Jadi kalau agama ini kan sebenarnya pegangan hidup sih sebenarnya. Cuman dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perkembangan zaman itu kan kayak digital katakan tadi kan. Nah, sebenarnya bukan digitalnya sebenarnya. Kalau pegangan hidupnya mereka sudah dapat, dia bagaimana memfilter tentang informasi-informasi tadi sudah saya sampaikan itu gampang. Cuman di sini skill sebenarnya, skill dalam mengoperasikan atau mengikuti perkembangan zaman itu, gitu kan? Jadi bukan bagaimana menanggapi informasi-informasi yang masuk, baik itu yang positif maupun negatif ya, bukan masalah itunya, tapi bagaimana perkembangan zaman itu anak-anak yang memiliki agama, khususnya kayak sekolah Islam kita ini, ya harapannya bisa memiliki skill sesuai dengan perkembangan itu, gitu ya. Jadi kalau contoh sekarang ya, pendidikan kan ada digitalisasi, nah ya harus bisa ngoperasikan. Nah kalau di zaman Rasulullah kan tidak ada, jadi kan tidak ada tuntutan itu. Nah, artinya tapi kondisi saat ini itu menuntut untuk itu. Artinya kalau hanya mengoperasikan kan enggak masalah kan gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, ajari anakmu memanah. Bukan ajari anakmu karena mereka hidup bukan di zamanmu kan gitu ya. Kan gitu ya. Ada ya seperti itu ya istilah. Kurang lebihnya seperti itulah. Untuk teksnya tepatnya apa kan? Artinya gini. Ajari anakmu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup bukan di zamanmu, maksudnya bukan di zaman waktu kamu masih kecil kan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu artinya bahwa menyesuaikan kemampuan yang dibutuhkan generasi-generasi mendatang itu apa gitu kan. Itu harus kita berikan, harus kita didik, harus kita siapkan untuk generasi-generasi mendatang kan gitu. Jadi harapan kami anak-anak bisa mengikuti itu, memiliki skill yang terkait perkembangan zaman seperti apa nanti 20 tahun, 45 tahun lagi seperti apa kan Indonesia gitu. Emas ya. Indonesia Emas betul. Sebagai pendidik tentunya Ustaz Janan ini sudah juga memahami atau punya prinsip ya. Yang 10 menit. Kira-kira pernah menemukan nggak anak dalam tanda petik nakal? Mungkin tidak, kalau Ustaz Janan mungkin tidak ada anak nakal mungkin ya jawabannya. Sudah dijawab. Tapi ternyata punya potensi yang luar biasa. Terus bagaimana nih menggalinya? Monggo Pak. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel dari ini Gresik bahwa sebenarnya anak nakal itu enggak ada. Ya, jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu ya. Sudah fitrah itu sudah sesuai. Nah, sudah sesuai kan gitu ya, nggak ada yang nakal. Ibarat anak itu ya kertas itu tadi ya. Nah, tergantung bagaimana kita, gitu kan. Nah, terus tadi sudah saya singgung di awal bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses kan gitu. Nah, maka dalam proses itu ya kita lihat anak-anak itu ada yang mungkin terlalu aktif, kemudian ada yang mungkin pendiam dan lain sebagainya lah, macam-macam ya namanya anak-anak. Apalagi ada anak-anak yang mungkin katakan
dia jahil dengan temannya gitu kan. Nah, mungkin bagi beberapa orang tua yang tidak memahami mungkin mengatakan anaknya nakal kan gitu. Kalau kita lihat saja dulu waktu kita kecil ya, kita ketika dinasihati orang tua terus bawel gitu kan, atau nggak mau gitu kan, kita dianggap nakal kan gitu. Nah, padahal ada potensi sebenarnya pendidikan, ada potensi anak itu berarti dia punya idealisme tinggi. Nah, kalau orang tua tadi nggak sabar, tentu anak tadi mungkin dipukul, dimarahi, sehingga dia potensinya akhirnya dia ibaratnya tertahan gitu ya, nggak bisa mengungkapkan. Padahal kalau kita mau cerdas sedikit sebagai orang tua, ayo kita diskusi nih, kita diskusi. Kenapa kamu tadi kok menyampaikan hal itu, kok berbeda dengan yang disampaikan ayah ibu kan gitu ya. Nah, ini nanti dia akan keluar, oh ternyata dalam pemikirannya anak ini punya hal seperti ini. Kayak Thomas Alva Edison itu kan seperti itu ya. Jadi, nah ini harus, jadi anak nakal itu nggak ada. Yang ada adalah mungkin orang tua yang kurang sabar. Oke, baik, luar biasa ya. Tadi penjelasannya dari Ustaz Janan cukup jelas dan bisa kita cerna itu. Mungkin langsung saja bagaimana Pak Janan melihat masa depan ya pendidikan Indonesia 10 tahun ke depan. Mungkin sebagai seorang mungkin pendidik ya, praktisi dan mungkin langsung berhubungan dengan anak-anak ya, dunia pendidikan. Mungkin monggo silakan. Iya, baik Pak Daniel. Bagaimana pendidikan 10 tahun ke depan ya. Jadi yang jelas kalau kita lihat saat ini aja dengan hadirnya AI gitu kan. AI yang begitu luar biasa gitu kan. Ini nanti ke depan bagaimana kecanggihan-kecanggihan teknologi itu terus akan berkembang kan gitu. Maka kita harus ikut mengikuti seperti itu. Nah, apakah AI bisa sebagai pengganti guru? Itu jawabannya sangat tidak bisa. Jadi guru tidak bisa tergantikan dengan itu. Ya, jadi profesi seorang guru tetap yang paling nomor satu, sesuatu yang profesi yang mulia. Mungkin kalau AI bisa melakukan seperti ini, tapi AI tidak akan bisa mendampingi anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, tidak bisa. Punya perasaan ya. Gitu. Emosi dan sebagainya. Ya gambarannya sedikit begitu aja lah. Jadi artinya tetap bagaimana pendidikan 10 tahun ke depan tetap adalah guru yang nomor satu. Bagaimana kualitas guru harus terus ditingkatkan, gugu dan ditiru, digugu dan ditiru. Memberikan nasihat yang bisa diterima anak-anak dan memberikan teladan yang bisa ditiru anak-anak. Tentunya yang baik, nasihat yang baik, teladan yang baik. Jadi bukan mau'izatul hasanah saja, tapi uswatun hasanah. Jadi kalau mau'izatul hasanah kan nasihat nih, ngomong aja itu ya. Ngomong saja. Terus yang kedua harus ada uswatun hasanah, harus ada contoh kan gitu. Nah itu secanggih apapun ke depan kayak gitu, itu nggak bisa menyamai seorang guru kan gitu. Itu kiranya. Jadi peran guru masih sangat penting dan sepertinya tidak bisa digantikan ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Janan dengan teknologi. Cuman bagaimana bisa memanfaatkan teknologi ya untuk membantu tugas-tugas guru gitu. Mungkin seperti itu. Nah, mereka bisa menciptakan teknologi yang canggih itu dari siapa? Guru. Kembali muter saja. Jadi dari guru untuk anak-anak begitu kan? Iya, sama. Baik. Pertanyaan terakhir ini buat Ustaz Janan. Kira-kira apa mimpi terbesar Pak Janan untuk lulusan SDIT Alibro ke depan? Iya, jadi sederhana saja. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi anak-anak SDIT Alibro bisa menjadi
ya tadi ya, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang-orang yang baik lah, katakan seperti itu. Jadi harus levelnya menjadi pemimpin dimanapun, mau dia jadi profesi apapun ini ya Pak Daniel. Kalau mau dia jadi dokter, ya dokter yang baik. Kalau dia mau jadi orang katakan pengusaha, ya pengusaha yang baik. Kalau mau jadi TNI, Polri, ya semuanya baik. Mau jadi presiden, ya baiklah semuanya. Mau jadi apapun boleh, tapi jadilah dengan memiliki karakter yang baik, yaitu menjadi orang-orang yang mutakin gitu. Dan tentunya karena apa? Orang mutakin itu sudah dijamin oleh Allah kesuksesan dunia dan akhirat kan gitu. Wis pasti. Jadi wis enggak pakai minta sukses dunia akhirat, enggak usah. Jadi sudah menjadi pemimpin orang-orang yang mutakin itu akan memberikan dia jalan sendiri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kok. Dia akan diberikan rezeki yang dari arah tidak disangka-sangka begitu. Luar biasa perbincangan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya buat rekan-rekan semuanya, audiens baik orang tua maupun murid-murid SDIT Alibro dimanapun berada ataupun sekolah yang lain ya, mungkin bisa mengambil sisi positif ya dan inspiratifnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Janan atas kehadirannya. Mungkin saya akhiri saja, silakan untuk di review sendiri rekamannya. Jangan lupa di-share, kemudian di-subscribe dan dibagikan apabila bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janan. Sama-sama Pak Janan.